Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktekkan. Hari ini saya mau memberikan tutorial ya dari benang rajut yang kemarin saya beli dari flash sale ya. Waktu itu saya pernah unboxing dan saya mendapatkan banyak sekali benang yang lumayan bagus-bagus ya, dan memang saya ada project juga untuk membuat karya-karya yang disesuaikan dengan benangnya. Dan untuk karya kali ini perdana banget, saya mencoba buat ya sweater rajut untuk anak saya yang usianya 10 tahun ya, laki-laki 10 tahun. Dan saya sudah punya kurang lebih ada 6 gulung ya benang wall seperti ini, mereknya Alicia dari Aneka Benang. Ini adalah benang 50% wool, 50%-nya lagi polyester. Jadi ini enak ya, mengembang seperti ini. Jenis benangnya empuk. Satu gulung ini ada 100 gram. Mudah-mudahan 6 gulung cukup ya untuk membuat proyek kali ini. Dan proyek kali ini juga saya tidak akan membuat pola-pola tertentu ya, karena memang ini untuk pemula dan gampang banget cara membuatnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Ya, kali ini saya akan memakai hakpen dari Tulip dengan ukuran 9 strip miring kosong ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang 7,5 dan 9 ini. 7,5 untuk rantai awal, kemudian yang 9 ini untuk badan sweaternya, dan yang 7,5 ini saya pakai lagi buat keliling nanti bagian akhirnya ya, buat ribbingnya dan sebagainya. Untuk pertama kita buat 80 rantai ya, dengan menggunakan hakpen yang ukuran 7,5. Seperti ini hasilnya, mengembang ya, bagus. Nah, ini saya sudah membuat 80 rantai. Kemudian kita akan sambungkan 80 rantai ini dengan rantai yang pertama ya. Jadi di sini kita langsung slip stitch. Ya, teman-teman perhatikan agar benangnya ini nanti tidak melintir ya. Jadi harus lurus. Kemudian saya ganti dengan hakpen yang nomor 9 ya. Dan kita buat 3 rantai untuk pertamanya. Kemudian kita buat satu hub double crochet di lubang yang sama ya. Jadi di dalam satu lubang ini terdapat 2 hub double crochet yang diselingi dengan satu rantai seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat hub double crochet sebanyak 16 ya. Di depan rantai-rantai berikutnya kita akan buat sebanyak 16 hub double crochet. Kemudian di stitch berikutnya kita buat satu hub double crochet, kemudian satu rantai, dan satu hub double crochet di lubang yang sama ya. Ini karena jenis benangnya mudah ketarik gitu, jadi pada saat kita membuat sebisa mungkin kita agak sedikit menahannya ya teman-teman. Nah, kemudian di stitch berikutnya kita akan isi dengan hub double crochet sebanyak 22 ya, 22 hub double crochet di depan. Setelah membuat 22 HDC ya barusan, kemudian kita buat satu HDC lagi di stitch berikutnya, satu rantai dan satu HDC. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini sudah ada satu sudut, 2, 3, dan kita akan buat satu sudut lagi di sebelah sini. Dengan sebelumnya kita buat lagi 16 HDC lagi ya teman-teman. Buat 16 HDC.
Kemudian lanjut kita buat 1 HDC di stitch berikutnya, 1 rantai dan 1 HDC di lubang yang sama. Nah, ini sudut yang keempat ya. Jadi sudut di sebelah sini ya, kemudian 16 sudut lagi, 22 sudut lagi, dan sebelah sini kita akan buat 22 stitch lagi, 22 HDC lagi. Setelah membuat 22 HDC ya, kemudian kita slip stitch di rantai yang kedua dari ya 3 rantai yang pertama tadi kita buat ya, teman-teman. Kita slip stitch di sini. Kemudian kita buat satu rantai, satu single crochet dan satu rantai ya. Dan kita buat 1 HDC, kemudian 1 rantai dan 2 HDC di lubang yang sama. Jadi setiap lubang, setiap sudut-sudut ini ya diisi dengan 2 HDC, 1 rantai dan 2 HDC. Nah, setiap kita mau memulai nambah round ya, nambah putaran, kita akan selalu berada di tepat di bagian tengah sini. Jadi nanti ketika teman-teman bertemu di sini slip stitch, maka satu kali lagi di tengah sini dengan 1 single crochet, 1 rantai, kemudian 1 HDC, 1 rantai dan 2 HDC. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat HDC di setiap stitch yang ada di bawahnya. Jadi kita buat HDC di sini, di setiap lubang yang ada di atas HDC yang ada di bawahnya ya. Jadi kita buat HDC sampai dengan nanti ketemu di pojok. Nah, ketika di sudut di pojok ya, kita isi dengan 2 HDC, 1 rantai dan 2 HDC. Nah, jadi di pojok sini kita isi dengan 2 HDC, 1 rantai, dan 2 HDC. Baru selanjutnya kita akan isi dengan 1 HDC di setiap stitchnya ya. Oke, nanti teman-teman bisa lanjutkan ya, setiap sudut sini 2 HDC, 2 HDC, 1 rantai, 2 HDC, 1 rantai, 2 HDC, 1 rantai. Nanti ketika ketemu di sini, kita tinggal slip stitch di rantai yang pertama, kemudian buat single crochet di dalamnya. Saya perlihatkan nanti sekali lagi ya, teman-teman, untuk putaran ketiganya. Nah, ini saya udah ada di ujung ya dari putaran yang kedua ini. Saya masih ada sisa 1 stitch lagi untuk dibuatkan HDC, dan untuk selanjutnya kita langsung slip stitch di ini ya. Kalau lihat ke sini berarti di sini. Ini slip stitch untuk yang HDC yang pertama ya. Jadi kita slip stitch di sini. Kemudian setelah itu kita akan membuat 1 single crochet di lubang yang ini. Kemudian 1 rantai ya. Baru kemudian 1 HDC, 1 rantai dan 2 HDC. Oke ya, untuk yang pertama aja. Untuk yang pertama aja ini 1 single crochet, 1 rantai, 1 HDC, 1 rantai, 2 HDC. Nah, untuk di pojok-pojok yang lain 2 HDC, 1 rantai, 2 HDC. Untuk selanjutnya tinggal dilanjutkan dengan cara yang sama untuk putaran-putaran berikutnya. Nah, nanti ya untuk yang ini nggak apa-apa, nggak usah dirapikan terlebih dahulu, nanti aja. Ini juga sebagai pertanda bahwa ini bagian belakangnya. Nanti teman-teman lakukan putaran ini sampai kurang lebih ya 10 sampai 12 putaran atau sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Kalau saya nanti ya, ini ketika dilipat seperti ini, lebar ininya saya akan dapatkan 40. Ya, saya akan ambil setelah lebar sininya 40 cm. Ya, dan ininya kurang lebih dari sini ke sini 16 cm untuk panjang dari bahu ke lengan. Nah, ini kurang lebih 40 cm lebar dadanya dan tingginya kurang lebih 16 cm. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dulu sampai nanti kita ketemu di baris ke ya 10 sampai 12 ya, tergantung dari ukuran panjangnya nanti setelah diukur ya untuk lingkar dadanya. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di putaran terakhir dari
round ke 13 ya. Jadi dari rencana 12 itu saya buat 13 baris teman-teman, dan saya akan coba tambahkan dulu slip stitch di sini ya untuk menutup putarannya. Jadi nanti ketika ini dilipat dua ininya, panelnya kita lipat dua seperti ini. Nah, panjang dari bahu sini ke sini ini sudah mencapai, rencana saya lengannya 17 cm ya. Jadi dari sini ke sini sudah mencapai panjang yang saya inginkan. Kemudian lebar dadanya juga ini sudah masuk ke 38 kurang lebih ya, 38 39. Jadi nanti kalau diputar ini bisa kurang lebih sekitar 80 cm. Nah, ketika sudah berada di posisi ini, kita akan menyambungkannya dengan bagian belakang, dengan bagian depan ya. Ini kan bagian belakang, kemudian kita akan sambungkan dengan bagian depan. Setelah slip stitch tadi, kita akan lakukan lagi di sini slip stitch ya teman-teman untuk di sini. Jadi kita akan sambungkan bagian ini dengan bagian belakang. Caranya kita buat satu HDC dulu di sini, satu rantai dulu, kemudian satu HDC di dalam lubang yang sama ya, kemudian satu HDC di stitch berikutnya. Setelah itu kita akan langsung membuat HDC di stitch berikutnya yang di baris di putaran depannya ya. Jadi kita langsung masuk ke sini. Nah, ini sudah tersambung. Ya. Jadi ini sudah tersambung, kita kasih stitch mark dulu untuk stitch yang pertama ya, atau HDC yang pertama. Jadi ini kita sudah nyambung antara HDC yang di bagian belakang dengan depan. Setelah itu lanjutkan saja sampai nanti ketemu lagi di sini, dan kemudian lanjutkan putarannya, teman-teman, sampai nanti kita di pojok ya di sini. Kita juga akan menyatukan lagi seperti tadi caranya. Nah, ini saya udah ada di ujung dari putaran yang pertama ya. Ketika bagian belakang dan depan sudah disambung, saya akan slip stitch dulu dengan HDC yang pertama ya. Jadi saya slip stitch di sini. Nah, kemudian seperti juga sebelumnya, kita akan membuat HDC di stitch berikutnya ya. Tetapi untuk yang stitch pertama ini, kita akan buat pertamanya single crochet dulu satu, kemudian satu rantai. Nah, ini merupakan satu HDC untuk yang pertama ya. Boleh di sini kita kasih penanda rajut juga boleh untuk menunjukkan bahwa ini adalah HDC yang pertama. Kemudian berikutnya langsung kita buat HDC di setiap stitch yang berikutnya ya. Jadi ini tadi sudah, kemudian di sini satu pas sambungannya. Kemudian di stitch berikutnya juga sama. Ya, sampai memutar semua ke sini. Ini juga udah saya sambungkan. Ya, karena kan nyambung. Jadi nanti kita langsung lanjut aja putar sini sampai naik lagi. Dan kita lakukan ini terus sampai dengan panjang dari sweaternya, panjang dari sweater yang kita inginkan dari sini ke bagian bawahnya ya. Dari sini sampai berapa sentimeter nanti saya coba ukur ulang. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan dulu untuk membuat HDC di setiap stitch yang ada di bawahnya ya, HDC berikutnya semuanya HDC. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan kurang lebih 37 ya, 37 cm panjangnya dari ujung sini sampai ujung sini ya, 37. Ini sebetulnya kalau mau lebih panjang lagi 40 cm. Cuman saya pikir udah cukup karena kan nanti akan ada bagian sebelah sininya ya, bagian bawahnya ya, ribbingnya ya. Jadi nanti saya akan tambahkan sekitar beberapa sentimeter ya untuk ribbingnya atau bordernya ya, atau bagian tepinya gitu kan,
untuk bagian bawah sweaternya ini. Nah, ini saya udah ada di ujung bagian paling akhir banget ya. Tapi kalau teman-teman merasa pengen lebih panjang lagi, silahkan diperpanjang lagi bagian bawahnya. Nah, ini saya udah selesai. Saya tinggal slip stitch aja dengan HDC yang pertama ya. Seperti ini. Kemudian saya akan ganti hakpennya dengan ukuran yang lebih kecil, yang 7,5 ya. Dan saya akan langsung membuat bagian bawah sininya ini. Pertama, putaran pertamanya dengan double crochet aja. Jadi ini saya akan buatkan dulu dua rantai. Kemudian saya buat double crochet di setiap stitch yang ada di HDC bawahnya ya. Jadi semuanya saya isi dulu dengan double crochet teman-teman menggunakan hakpen ukuran 7,5 strip miring 0. Saya coba lanjutkan dulu sampai nanti di ujung sini. Yang pertama kita satukan lagi, baru kita naik dengan teknik front post dan juga back post. Ya teman-teman, kita lanjutkan dulu. Nah, ini saya sudah berada di ujung ya teman-teman untuk double crochet di baris atau di putaran yang pertama bagian ribbingnya. Jadi ini udah selesai. Nah, kita tinggal langsung aja masuk ke double crochet yang pertama ini ya, langsung ke bagian bawahnya ya. Jangan di slip stitch tapi langsung aja ke sini dengan membuat ya slip stitch di sini, langsung kita buat dua rantai. Nah, setelah itu kita akan membuat double crochet lagi tapi dengan cara front post dan juga back post. Jadi bergiliran di yang pertama ini kita buat front post, di bawahnya back post, di depan berikutnya back front post lagi, kemudian back post lagi. Nah, untuk posisi ini kita anggap sebagai back post ya teman-teman. Jadi kita akan buat front postnya. Caranya seperti biasa, kita kait satu kali, kemudian kita masuk ke bagian sini teman-teman. Ya, jadi bagian bawahnya. Jadi ngambil dari bawah. Kemudian kita buat seperti biasa, double crochet diselesaikan. Nah, ini namanya front post. Ya, front post berarti dari depan ya. Kemudian kalau yang ini kita buat bagian belakangnya, berarti bukan dari sini tapi kita ngambil dari bawah ke atas. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi satu di depan, satu di belakang. Berikutnya kita ngambil dari atas ya. Berikutnya lagi kita ambil dari bawah. Lakukan bergiliran ya, selang-seling, atas bawah seperti itu sampai nanti kita ketemu lagi di sini. Kemudian kita lanjutkan yang tadinya front post ya front post lagi, yang tadinya back post ya back post lagi, front post ya front post lagi. Kita bikin kurang lebih sebanyak 6 putaran teman-teman untuk bagian ribbing bawah sweater ini. 6, 7 boleh berapa sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman, saya sudah menyelesaikan 6 putaran ya, atau 6 baris front post double crochet dan juga back post double crochet yang bolak-balik ini. Dan saya tinggal untuk bagian terakhir sekali, bagian bawah ini slip stitch aja di double crochet yang pertama ya. Double crochet yang pertama itu bagian back post ya. Jadi saya langsung slip stitch seperti ini ya, dikencengin, kemudian saya tinggal satu rantai dan kemudian gunting ya benangnya. Ini sudah selesai, tinggal saya sembunyikan bagian benang yang berlebih ini ke belakang ya. Jadi tinggal dirapihkan aja. Nanti tinggal disembunyikan ke sini ya, bagian benang yang terakhir ini. Hasilnya jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian bawahnya sudah rapi, tinggal nanti bagian ini yang disembunyikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat bagian tangan ya, lengannya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan untuk bagian tangannya ya. Jadi tangannya kita akan mulai di salah satu sisi. Ini kan kita sudah punya 13 baris
double crochet ya teman-teman sepanjang bahu sini. Nah, saya akan buat dari ujung sini sampai dengan tangannya itu kurang lebih sekitar 45 cm. 45 37 sampai 40 cm ya kurang lebih ya. Jadi nanti saya coba ukur ulang. Paling panjang itu 40 cm, itu udah panjang banget. Jadi sekitar 37 sampai 40. Nah, selebihnya kan kita akan buatkan juga ribbingnya seperti ini di bagian bawah dari lengannya. Tapi kalau kita langsung bikin dari sini, ini hasilnya akan lurus ya. Sementara kita kan inginnya nanti bagian tangannya itu akan mengecil ke bawah ya. Mengecil ke bawah sehingga bagian bawah sini ini 20 cm ya, kurang lebih sekitar ada 40 stitch ya. Jadi nanti teman-teman boleh hitung ini berapa dan kita akan decrease sampai dengan ujungnya itu kurang lebih sekitar 40 stitch, 40 HDC yang tersisa. Nah, untuk di tahap awal ini kan saya ada bagian sudut yang agak-agak longgar gini ya. Jadi ini bagian sini saya akan decrease dari 4 lubang ini menjadi 1. Jadi 2 ke kiri, 2 ke kanan. Jadi ini bagian tengahnya. Jadi teman-teman boleh lakukan 2, paling banyak itu 5 ya. Untuk tahap awal ini saya bisa bikin 2 ke kiri, 2 ke kanan. Saya coba dulu ya untuk membuatkan ikatannya. Jadi ini sementara pertamanya kita ikatkan dulu. Nah, untuk membuat decrease-nya itu kita buat dengan single crochet aja. Jadi untuk tahap awal kita akan buat, jadi dari sini ya kita buat 1, ke sini 1, sini 1 ya, bagian tengah sini. Saya ambil dari sini biar ketarik semua. Kemudian sini 1. Nah, jadi sekalian untuk mengencangkan bagian-bagian yang longgar ini ya. Nah, ini udah 4. Nah, langsung aja kita tarik sekaligus 4. Gitu ya. Kemudian kita akan buatkan di sini HDC ya di setiap stitchnya yang ada di hadapan di stitch berikutnya ya. Sampai nanti bagian sini nyambung, kita bikin 2 lagi teman-teman. Ambil 2 dari sini, ambil 2 dari sini. Kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini kita dari putaran kedua ya, udah mau di ujung. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita bikin di sini decrease lagi ya sebanyak 4 ya. Jadi 2 di kiri, 2 di kanan. Nih, saya kasih ulang ya. Ini kan yang pertama 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 5 loop ya yang ada di atas sarpen kita. Kemudian kita sekaligus tarik ya, ini sudah terdecrease menjadi 1. Baru kemudian kita HDC di stitch berikutnya. Nah, ini kita lakukan, ini kan HDC terus ya. Nanti kita lakukan 1 kali lagi untuk decrease di atas ini teman-teman, sehingga nanti kita hitung jumlah stitchnya berapa ya. Kita coba hitung dulu nanti setelah bagian putaran ketiga ya. Ini kan baru masuk putaran kedua. Nah, ini di baris ketiga ya, di putaran ketiga kita akan membuat decrease lagi seperti tadi, 2 di kanan dan 2 di kiri ya teman-teman. Jadi kita satukan dengan single crochet aja. Jadi 5 stitch yang ada di sini kita satukan, baru kemudian kita buat HDC. Nah, nanti habis ini kita akan hitung berapa jumlah HDC yang
tersisa di baris 3 ini ya. Ini baris ketiga ini adalah baris untuk nanti kita menentukan berapa ke depannya yang mau kita decrease setiap berapa baris. Nah, ini saya sudah hitung ya teman-teman, ada 53 stitch yang saya sudah kasih penanda rajut di sini. Jadi nanti jumlah stitch yang 53 ini kita akan susutkan menjadi 40 aja nanti pas di ujung. Nah, tapi itu juga situasional ya, tergantung teman-teman juga. Semisal mau lurus juga boleh, mau misalkan nanti kalau untuk perempuan biasanya sih lurus, nanti pas ujungnya baru digelembungkan ketika membuat ribbingnya seperti ini, itu juga bisa. Tapi kalau karena ini adalah sweater untuk laki-laki, jadi dari awal sudah langsung dikecilin gitu loh, dari awal sini sudah langsung mengecil sehingga jumlahnya nanti pas ujungnya itu 20 kurang lebih 40 20 cm itu 40 stitch ya, 40 HDC gini. Nah, kita coba lanjutkan dulu teman-teman untuk membuat HDC terus ya, muter berkeliling. Ketika baris ke-7 kita decrease lagi. Nah, untuk tahap berikutnya saya kan hanya tinggal melanjutkan aja kan untuk membuat HDC di stitch berikutnya ini. Ya, nanti kita lihat setelah baris ke-8 atau baris ke-9 setelah di decrease bentuknya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini setelah 23 baris ya, di baris ke-24 kita akan mulai untuk mendecrease setiap 2 baris kali ya, 2 stitch menjadi 1 stitch. Jadi teman-teman perhatikan nanti di bagian lurusan dari sini ya, diatur aja pada saat dilipat 2 ini kan ada sisi seperti ini ya. Jadi ada bagian tengahnya. Nah, ini kita decrease menjadi dari 2 stitch ini menjadi 1 gitu dengan single crochet aja. Baru kemudian setelah itu kita buatkan HDC memutar 1 putaran, dan di putaran berikutnya atau di baris ke-26 putaran ke-26 kita decrease lagi seperti ini sampai nanti kita akan mendapatkan 40 stitch jumlahnya. Jadi ini kita lanjutkan dulu dengan HDC seperti biasa sampai nanti memutar 1 putaran, dan di putaran keduanya kita akan decrease lagi seperti tadi. Jadi kita nyicil decrease-nya. Kalau yang di sini kan tadi kita decrease-nya langsung 4 3 baris gitu ya untuk membuat ini lengkung. Tapi ketika sudah ke sini kita akan nyicil decrease-nya setiap 2 baris sekali dikurangin 1 stitch. Ini kan jumlahnya tadi 53 ya, sehingga kalau kita kurangin sampai 40 itu kurang lebih 26 baris. Ya, 13 dikuranginya kan 53 kurangi 40 kan 13 ya. Nah, 13 ini akan kita kurangi setiap 2 baris sekali, berarti kan 26 baris yang akan berkurang masing-masing 1 stitch karena dibuat decrease dengan tadi di sini ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan dulu putaran-putarannya. Setiap 2 baris kita lakukan decrease di sini, di pojok-pojok sini, di bagian kalau kita lipat 2 seperti ini ya. Silahkan teman-teman lanjutkan dulu sampai dengan kita ketemu jumlah dari stitch ini 40. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan bagian tangannya ya, tangannya bahkan kiri dan kanan ini saya sudah buatkan, dan saya ada sedikit penyesuaian ya. Tadinya saya pikir bisa sampai 40 cm, tapi ternyata ketika diukur langsung ke contoh baju ataupun langsung ke badan ya, jadi dari ujung keras sampai dengan sini sekitar 43 cm atau sebanyak 53 baris ya, 53 putaran, dengan mengurangi masing-masing 1 stitch ya. Jadi ada yang di decrease di baris ke-36 ya. Ini mulai tiap 2 baris 1 sehingga dari ujung sini ya, dari ujung ketiak sini sampai ujung sini ini kan setiap 2 baris dikurangi 1 ya. Ketika kita bikin 3 baris pertama ini kan kita ambil 4 stitch ya, digabungkan kemudian melengkung hasilnya kan seperti ini. Nah, ke sebelah sini ya masing-masing di decrease 1 sehingga sampai ujung sini ya jumlah stitchnya kurang lebih 38. Dan sekarang saya mau bikin ribbingnya.
Tapi ini juga disesuaikan dengan kondisi dari badan yang mau pakai sweater ini gitu loh. Ini kan saya mau dipakein ke anak. Nah, kebetulan ini kan saya awalnya pakai 6 gulung ya. Saya punya 6 gulung untuk warna yang abu-abu dan ternyata kurang bahannya ketika sampai lengan di baris ke berapa ini, ke baris 46 ini kurang bahannya sehingga akhirnya saya tambah dengan warna lain karena saya punya warna lain dan ya ini habis 1 golong juga kurang lebih untuk 2 tangan bagian atas bawah sini ya, kiri kanannya. Ini saya masih ada sisa sekitar segini lagi nih untuk bagian nanti kerah sininya ya. Nah, karena tadi juga di awal pertimbangannya kenapa diganti warna seperti ini, karena ternyata ketika membuat bagian lengan sudah sampai setengahnya ini ternyata sisanya tinggal sedikit. Jadi bagian sisa benang ini akan saya pakai buat ribbing, sehingga nanti tetap akan muncul warna gradasi kontrasinya antara warna abu-abu muda dan abu-abu tua ya. Nanti di sini untuk bagian ribbingnya. Nah, cara membuat ribbingnya sama seperti bagian bawah sweater ini. Oke, sekarang kita akan buatkan ribbing bagian bawah untuk lengannya. Jadi di sini kita sudah punya 38 stitch atau bilangan genap ya untuk bagian bawahnya ini. Kita akan buatkan ribbing sama seperti bagian bawah dari sweaternya dengan front post dan back post double crochet ya. Jadi kita akan gunakan hakpen nomor 7,5. Nah, sebelum itu kita akan lepaskan dulu yang terakhir ini ya. Ini masih ada sisa, jadi saya akan pakai dulu 1 kali lagi. Kemudian saya akan ganti dengan benang yang warna dominannya ya, warna aslinya ya, biru muda ini. Kemudian saya selesaikan dulu ini ya. Setelah itu saya akan buatkan 1 single crochet dulu ya. Ini juga masih tetap bagian dari nanti yang akan diambil ya. Kemudian setelah itu, jadi ini udah selesai, kita selesaikan dulu ya. Nah, di sini ya kita mulainya. Jadi double crochet dulu, single crochet dulu 1, kemudian slip stitch 1. Nah, di sini kita akan mulai membuat 2 rantai, kemudian selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet. Jadi nanti kita akan punya 38 double crochet ya di stitch ini, di baris pertama untuk ribbingnya. Nah, ini bagian sisa ini kita bisa bagi 2, 1 ke atas, 1 ke bawah nanti ya, atau ke kiri dan ke kanan. Ya, ini saya buatkan dulu untuk sekelilingnya dengan double crochetnya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah membuat 38 ya, 38 double crochet. Jadi 37 double crochet. Kemudian yang ini 2 rantai kita anggap 1 double crochet. Jadi 38 double crochet sesuai dengan jumlah stitch yang ada di bawah sini. Nah, untuk row berikutnya kita akan jadikan double crochet yang pertama ini sebagai back post ya, back post double crochet. Jadi kita slip stitch dulu di sini, kemudian kita buat 2 rantai. Kemudian untuk berikutnya kita akan membuat front post double crochet di double crochet yang berikutnya ya. Kemudian berikutnya lagi back post, berikutnya lagi front post. Jadi kita akan buat selang-seling back post double crochet 1 kali, front post double crochet 1 kali, kemudian back lagi, kemudian front lagi, seperti di bagian bawah sweater ini, sama persis seperti itu. Akhirnya kita akan membuat selang-seling seperti ini sampai di ujung sini, kemudian kita slip stitch lagi di sini nanti. Ya, ini bagian pertama ini sebagai backnya. Oke, kita lihat untuk bagian terakhir di baris kedua. Nah, ini saat sudah ada di ujung baris kedua, saya langsung slip stitch dengan double crochet yang pertama atau di back post ini ya. Jadi ini bisa kita langsung lanjutkan dengan 2 rantai dan kemudian kita lanjut dengan front post double crochet dan back
post double crochet. Ya, demikian seterusnya sampai nanti kita bertemu lagi di ujung baris yang ketiga. Nah, lanjutkan cara yang sama sampai dengan kita mendapatkan 6 baris ya, teman-teman. Sama seperti bagian bawah dari sweater ini juga sama 6 baris. Jadi kita lanjutkan dulu membuat seperti ini sampai dengan 6 putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan baris ke-6 ya, putaran ke-6 untuk bagian ribbing ini. Jadi ini saya sudah selesai. Saya tinggal satukan saja dengan yang back post pertama ini ya, back post pertama di baris ke-6 ini ya, dan kemudian kita buat satu rantai untuk penutupnya, lalu kita gunting ya, lebihkan beberapa senti untuk kita nanti sembunyikan di bagian dalam sweater ini ya. Nanti kita sembunyikan di sini. Nah, perlu untuk bagian tangannya ini saya sudah selesai ya, kiri dan kanan saya sudah buat. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Lumayan ya. Jadi kita sudah selesai untuk sweaternya. Nah, kita tinggal menyelesaikan bagian dari kerahnya, bagian akhir sentuhan kerahnya sini. Kita tinggal bikin bagian kerahnya ini. Tapi karena sisa benangnya tinggal sedikit lagi, segini lagi, saya agak sedikit khawatir ya, takutnya nggak cukup. Jadi nanti saya akan buatkan di sini single crochet aja ya, di sekeliling ini mulai dari sini, dengan nanti ada decrease lagi ya. Untuk ini kan ada pojok kiri kanan, nah ini nanti akan disatukan menjadi satu stitch ya, dan kita akan memutar ke sini. Setiap pojok ini kita bikin decrease, baru kemudian kita buat lagi satu putaran lagi single crochet. Kita coba dulu untuk membuat single crochet di pertamanya. Ini kan bagian pojok sini, ini kan bagian pertama banget ya, jadi patokan di sini. Kita akan buat di ini kan tengah ya, berarti kita akan buat di sini. Ini 1 2 3, nanti kita satukan ya. Sekarang saya buatkan terlebih dahulu, saya ikatkan terlebih dahulu di sini ya, di stitch yang pertama ini. Ini saya ikatkan dulu seperti ini. Kemudian saya akan buat satu single crochet di sini ya. Kemudian di tengah sini dan satu lagi di sini. Jadi ada 3. 3 ini kita satukan. Baru kemudian kita buat satu single crochet di setiap stitch yang ada di sini sambil kita sembunyikan bagian benang sisa ini ya. Ini nanti boleh disembunyikan ke atas ini juga nggak masalah ya. Kita buatkan single crochet. Nah, sampai di bagian pojok sini kita kembali membuat decrease ya. 3 stitch ya. Jadi ada 4 loop di sini, kemudian kita satukan. Baru kemudian kita buat single crochet lagi di sini. Ya, kita buat single crochet di setiap stitch yang ada di bawahnya. Bagian ini juga ya, pojok sini dan juga nanti di pojok satunya lagi ya. Jadi ini langsung saja kita satukan buat decrease ya. Nah, ini sudah di ujung ya, kita tinggal langsung slip stitch aja dengan bagian single crochet yang pertama. Kemudian kita buat satu rantai lagi dan kita lanjutkan buat lagi single crochet di setiap ini ya, setiap stitchnya. Jadi kita bikinnya single crochet aja karena benangnya tidak cukup ya. Tapi kalau benangnya cukup ya, diperkirakan cukup gitu, kita bisa membuat ribbing lagi di bagian kerahnya sehingga nanti
kita bisa membuat kerah yang agak lebih tinggi atau lebih lebar ya. Tapi karena ini bahannya tidak cukup ya, jadi saya mengambil inisiatif untuk membuat single crochet aja di bagian tepinya ini ya, dengan agak sedikit dibuat padat ya teman-teman, karena ini kan bagian tepi gitu, bagian leher kerahnya ya. Dan untuk bagian sini kita bisa langsung aja buat single crochet tanpa adanya pengurangan lagi ya. Nah, ini saya sudah ada di ujung dari putaran ketiga ya. Jadi saya bisa membuat 3 baris single crochet untuk bagian ribbing atau tepi atas kerahnya ini. Jadi untuk itu saya tinggal langsung aja slip stitch ke ini ya, single crochet yang pertama. Setelah itu baru saya selesaikan benangnya, saya tarik semua. Ini udah habis ya, jadi nggak mungkin dilanjutkan untuk satu baris pun. Nah, setelah itu kita bisa sembunyikan benang sisanya ini ke belakang ya, kita perkuat lalu kita sembunyikan, dan sweaternya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya ya. Memang sama sih size-nya ya, depan belakang sama, tapi kita bisa bedakan dengan yang tadi ya, bagian yang tadi, benang yang tadi. Ini udah selesai nih. Ini dia sweater rajut buat anak-anak yang lumayan. Lingkar dadanya 40, ininya juga kurang lebih 40 cm, tangannya juga tadi 46 ya. Lumayan berat karena ini beratnya sekitar, karena ini menghabiskan 7 gulung benang ya. Jadi satu gulungnya kan 100 gram. Jadi ini habis atau beratnya sekitar 700 gram. Tadi saya sudah cobakan juga ke anak ya. Ini pas banget. Walaupun ini berat tapi ini hangat karena memang lumayan tebal ya dari benang Alicia ini. Tapi kelemahannya untuk benang ini saya boleh sedikit kasih review ya buat teman-teman nanti kalau mau membuat rajutan dengan benang seperti ini. Ini kebetulan saya memang trial and error ya. Jadi tadi juga kan ada beberapa hal yang kemudian diadaptasi lagi, direvisi lagi gitu ya. Ini terus terang aja saya sudah membongkar pasang benang ini lebih dari 6 kali, lebih dari 6 kali ya, 7 kali ya kalau nggak salah, dengan berbagai model, dengan berbagai size ya. Size-nya tetap, tapi jumlah stitchnya, kemudian ini polanya saya sedikit rubah gitu kan, sampai akhirnya saya pas dengan model dan ukuran seperti ini ya. Ini pun juga tangannya beberapa kali, namanya pertama ya, trial and error. Tapi teman-teman, nah akibat dari ada bongkar pasang beberapa kali, nah ketika benangnya dipindahkan itu jadi ada serpihan-serpihan, serbuk-serbuk gitu ya dari benang-benang ini tuh. Pada akhirnya ada bubuk-bubuknya gitu yang berjatuhan, dan lumayan ketika saya mengerjakannya di atas karpet itu banyak sekali debu-debunya gitu loh, atau benang-benang halusnya yang ketika disapu tuh kayak bulu kucing gitu, lembut banget. Dan saran saya sih ketika teman-teman merajut dengan benang ini lebih baik pakai masker ya, karena bisa aja batuk-batuk gitu karena debunya halus banget, dan juga mungkin ada yang alergi juga. Makanya mungkin untuk bayi ya, untuk pakaian bayi mungkin kurang begitu, apa ya, kalau saya bilang sih kurang begitu rekomendasi ya kalau untuk sweater ya. Tapi kalau untuk misalkan apalagi selimut ya kurang ya, karena kan ini akan terus-terusan bersentuhan dengan pernafasan gitu. Tapi kalau untuk sepatu mungkin masih boleh lah ya. Kalau kupluk
Nyaman sih, hangat sebetulnya, tapi ya itu tadi bulunya, debunya mungkin. Tapi ini sih sejauh ini enak, lembut. Dan rencana saya nanti saya juga akan buat konten ketika benang ini, sweater ini dicuci ya, hasilnya gimana. Saya sih berharap tambah panjang ya. Jadi ininya nanti tambah panjang gitu Meral. Kalau dicuci nggak tahu apa justru malah mengkerut ya. Yang jelas ini pasti saya cuci dulu. Saya pengen lihat apakah serbuk-serbuknya dia akan terbuang, terangkat gitu. Dan gimana nih pada akhirnya ketika kering, apakah dia akan beratnya menyusut atau bentuknya seperti apa. Nanti saya akan buatkan kontennya untuk teman-teman jadikan pertimbangan ya ketika membuat karya dengan benang seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar merajut ya. Bisa lebih mudah ya. Saya sendiri masih trial and error karena ini sweater buatan pertama saya, dan habis ini saya juga jadi ketagihan membuat sweater lagi karena saya juga masih punya beberapa benang yang sepertinya kalau saya buat sweater itu enak banget ya. Bisa dibuat kardigan, mungkin bisa dibuat juga dengan bolero ya. Itu benang yang kemarin saya buat itu buat selimut itu ya, baby blanket itu saya masih punya banyak ya dari flash sale kemarin, dan itu saya rencananya mau bikin sweater juga, mau bikin kardigan mungkin ya buat anak perempuan saya. Itu kayaknya bagus banget, apalagi warnanya juga kan lucu-lucu ya. Tapi saya mau pakai konsep seperti waktu saya membuat baby blanket ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen, share juga boleh ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah lagi dalam membuat karya. Terima kasih sekali lagi, bersama kami Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.